Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Really Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi terkait pelaporan SPT tahunan. Nah, namun di kesempatan kali ini berbeda. Banyak dari teman-teman subscriber bertanya berkaitan tentang pelaporan SPT, di mana mereka ini memiliki dua bukti potong ya teman-teman. Misalkan teman-teman bekerja di salah satu perusahaan, kemudian teman-teman resign dan teman-teman mendapatkan bukti laporan SPT. Kemudian teman-teman bekerja kembali di perusahaan yang baru dan teman-teman juga mendapatkan bukti SPT atau bukti potong SPT ya. Sehingga dalam kurun 1 tahun teman-teman mendapatkan dua bukti potong dari dua perusahaan ya teman-teman, atau lebih. Nah, baik teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya secara lengkap, yaitu terkait pelaporan SPT di mana teman-teman memiliki dua bukti potong atau lebih. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya sarankan kepada teman-teman untuk berkomentar jika nanti ada tutorial yang keliru atau tutorial yang salah, bahkan ada penyampaian informasi yang tidak tepat. Silakan teman-teman untuk koreksi di kolom komentar ya. Nanti mari kita sama-sama perbaiki untuk permasalahan pelaporan SPT di mana teman-teman memiliki dua bukti potong atau lebih. Nah, baik teman-teman, sebetulnya untuk pelaporan SPT tahunan ini seperti biasa, yaitu seperti teman-teman mendapatkan satu bukti potong pada perusahaan lainnya. Nah, baik teman-teman, langkah yang pertama di sini teman-teman bisa menggunakan browser atau bisa menggunakan handphone, tidak perlu menggunakan laptop atau komputer bagi teman-teman yang tidak memilikinya. Di sini teman-teman bisa menggunakan handphone sebagai sarana untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai sarana pelaporan SPT tahunan, dan di sini juga saya sarankan teman-teman untuk memberikan atau menyampaikan pelaporan SPT tahunan yaitu menggunakan Google Chrome ya. Kenapa? Karena supaya tampilannya sama seperti pada video ini. Dan memang dari teman-teman subscriber saya juga banyak berkendala jika menggunakan browser selain dari Google Chrome ya. Namun ini opsional, teman-teman bisa memilih menggunakan Google Chrome atau tidak. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorial pelaporan SPT tahunan. Nah, pada menu Google atau menu Google Chrome, silakan teman-teman cari aja DJP Online. Nah, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman untuk klik pada DJP Online yang pertama ya, seperti ini. Nah, di sini karena memang saya sudah login ke akun DJP Online, jadi saya langsung masuk ke akun DJP Online. Bagi teman-teman yang belum login, silakan login terlebih dahulu. Namun bagi teman-teman yang terkendala lupa PIN, lupa email, atau lupa username, bahkan lupa password, teman-teman bisa untuk melakukan perubahan data ya teman-teman. Nah, untuk semua tutorialnya sudah saya bahas juga. Silahkan teman-teman lihat pada playlist pajak atau DJP, sehingga teman-teman bisa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, baik, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari DJP Online. Di sini silakan teman-teman untuk klik 3 garis pada pojok kanan atas, kemudian silakan teman-teman untuk klik lapor. Nah, baik, di sini silakan teman-teman untuk scroll ke bawah, kemudian di sini ada beberapa formulir ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan formulir e-filing ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk klik. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada riwayat-riwayat pelaporan SPT di tahun-tahun sebelumnya, dan di sini yang bersangkutan sudah melaporkan setiap tahunnya teman-teman. Artinya ini sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan. Namun kendalanya di tahun ini yang bersangkutan yaitu ingin melaporkan dua SPT sekaligus ya teman-teman. Jadi dari perusahaan A, kemudian beliau masuk ke perusahaan B dan memiliki dua bukti potong. Nah, di sini langsung saja kita klik pada bagian buat SPT. Di sini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?
Di sini untuk pertanyaan ya atau tidak itu opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjawab ya atau tidak sesuai dengan keadaan teman-teman. Di sini karena yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan bebas, klik tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, pada bagian ini silakan teman-teman lihat pada nomor 8 pada dua bukti potong SPT teman-teman. Silakan teman-teman untuk dijumlahkan ya SPT atau bukti potong pertama, kemudian bukti potong kedua pada nomor 8. Jika penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 60 juta, maka silakan teman-teman untuk klik tidak ya. Namun bagi teman-teman yang kurang dari 60 juta, silakan teman-teman untuk klik ya. Nah, selanjutnya di sini karena untuk statusnya atau penghasilan brutonya di atas 60 juta, maka di sini langsung klik tidak, kemudian nanti ada pilihan seperti ini. Di sini Anda dapat menggunakan formulir 1770S bila form yang akan digunakan. Di sini yang pertama ada dengan bentuk formulir, dengan panduan, kemudian dengan upload SPT. Saya sarankan silakan teman-teman untuk klik dengan panduan. Nah, selanjutnya silakan klik pada SPT 1770S dengan panduan. Nah, baik data formulir di sini ada tahun pajak, kemudian status SPT, dan untuk tahun pajak silakan teman-teman lihat pada bukti potong laporan SPT teman-teman, ada pada bagian bawah. Di situ biasanya tertera tanggal pemotongan teman-teman. Jadi di sini untuk tahunnya tahun 2023, kemudian status SPT-nya ini normal. Kemudian jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman persiapkan bukti potong dua-duanya teman-teman. Di sini yang pertama kita masukkan terlebih dahulu pemotongan atau nama perusahaan atau bukti potongnya teman-teman. Silakan yang pertama dimasukkan terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik tambah. Nah, di sini ada bukti potong baru. Di sini muncul jenis pajak, kemudian NPWP pemotong atau pemungut pajak, nama pemotong atau pemungut pajak, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, baik teman-teman, silakan teman-teman untuk isi terlebih dahulu. Untuk jenis pajak, di sini silakan teman-teman klik pada pasal 21. Kemudian untuk NPWP pemotong atau pemungut pajak, silakan teman-teman lihat pada bagian ini ya. Nah, jika teman-teman sudah input, silakan klik enter, nanti akan muncul nama perusahaan pada nama pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, silakan teman-teman lihat pada bagian ini ya. Selanjutnya, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, teman-teman bisa lihat pada bagian ini ya, pada paling bawah. Selanjutnya yaitu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Silakan teman-teman bisa melihat pada nomor 20 pada bukti potong SPT teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik simpan. Baik teman-teman, di sini kita sudah memasukkan bukti potong pertama. Kemudian karena kita memiliki bukti potong yang kedua atau lebih dari dua, silakan teman-teman untuk klik tambah. Kemudian silakan teman-teman untuk lakukan cara yang sama sesuai dengan inputan yang di awal tadi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman, di sini saya berhasil menambahkan dua nama pemotong atau pemungut pajak. Nah, oke teman-teman, di sini sudah masuk dua nama ya teman-teman atau dua bukti potong. Nah, bagi teman-teman yang memiliki lebih dari dua, misalkan 3, teman-teman juga bisa klik tambah ya teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ketiga dari 18. Masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, silakan pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada kedua bukti laporan SPT teman-teman, yaitu pada nomor 14 ya. Silakan teman-teman untuk gabungkan atau tambahkan nomor 14 pada bukti potong pertama,
kemudian ditambahkan dengan nomor 14 pada bukti potong kedua. Nah, hasilnya nanti silakan teman-teman input pada bagian ini ya. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Di sini opsional ya teman-teman. Jadi seperti yang di awal tadi bilang, jadi bagi teman-teman yang keadaannya sesuai, silakan teman-teman klik ya, dan kemudian jika tidak sesuai, klik tidak. Di sini karena tidak ada penghasilan dalam negeri lainnya, klik tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik tidak, kemudian klik selanjutnya. Halaman ke-8 dari 18 ini adalah inputan perolehan harta di tahun ini ya teman-teman. Di sini bagi teman-teman yang ingin menginput hartanya, di sini silakan teman-teman untuk klik tambah. Artinya ini perolehan di tahun ini ya teman-teman. Untuk kode harta di sini banyak sekali, ada uang tunai, kemudian tabungan, giro, deposito. Banyak sekali, silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan harta yang diperoleh pada tahun ini. Nah, namun bagi teman-teman yang memang tidak memperoleh harta di tahun ini, silakan teman-teman bisa klik pada harta pada SPT tahun lalu. Nah, dan di sini akan muncul ya teman-teman harta SPT tahun lalu. Di sini silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki utang? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Tidak, kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Klik selanjutnya. Halaman ke-12 dari 18, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman bisa melihat pada bukti potong laporan SPT teman-teman, yaitu pada kolom A terletak pada nomor 6. Di situ ada status kewajiban perpajakan suami istri, ada kolom K, kemudian TK dan HB. Untuk K itu kawin, kemudian TK tidak kawin, dan HB hubungan berpisah. Nah, di situ silakan teman-teman lihat ya teman-teman, pada kolom tersebut kolom apa yang diisi. Misalkan K1, silakan teman-teman klik kawin dengan tanggungan 1. Namun pada bagian ini yang bersangkutan yaitu tidak kawin kemudian tidak ada tanggungan, maka di sininya tidak kawin kemudian tanggungannya dinolkan ya teman-teman. Nah, jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Klik saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Pada bagian ini, halaman ke-14 dari 18 bisa di skip atau bisa diisi dengan angka 0. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Halaman ke-15 dari 18, perhitungan pajak penghasilan. Di sini kita scroll ke bawah dan untuk hasilnya nihil ya teman-teman, tidak lebih bayar ataupun tidak kurang bayar. Nah, bagi teman-teman yang terkendala kurang bayar ataupun lebih bayar, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menginput data dengan sesuai. Namun ketika teman-teman masih tetap lebih bayar ataupun kurang bayar walaupun datanya sudah sesuai, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Bagi teman-teman yang ada kurang bayar, silakan teman-teman untuk melakukan pembayaran kekurangannya. Atau bagi teman-teman yang lebih bayar, teman-teman bisa mengambil lebih bayarnya ya teman-teman, yaitu nanti setelah analisa dari kantor pajak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika sudah nihil ataupun lebih bayar ataupun kurang bayar, silakan teman-teman bisa dilanjutkan ya. Nah, baik teman-teman, jika sudah, silakan teman-teman untuk klik selanjutnya. Proses kurang atau lebih bayar, di sini silakan klik selanjutnya. Halaman ke-17 dari 18, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Jika sudah, silakan teman-teman untuk klik setuju, kemudian klik selanjutnya. SPT Anda jenis formulir, kemudian tahun pajak, status SPT nihil, dan catatannya lengkap. Di sini silakan teman-teman untuk ambil kode verifikasi dengan klik di sini. Nah, pada bagian ini pilih media pengiriman kode verifikasi. Di sini ada dua, yang pertama lewat email, kemudian lewat SMS. Untuk lewat email ini gratis ya. Untuk SMS dikenakan tarif biaya pengiriman SMS per verifikasi.
Di sini pakai email aja, kemudian klik OK. Token telah dikirim ke email Anda, kita buka email terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah email verifikasi. Di sini silakan teman-teman untuk tahan lama, kemudian salin. Kita masuk kembali ke Google Chrome. Di sini masukkan kode verifikasi ya teman-teman. Kemudian jika sudah, silakan teman-teman untuk klik kirim SPT. SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Di sini klik puas ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini untuk pelaporan SPT tahunan di tahun 2023 sudah berhasil dilaporkan dengan status nihil ya. Kita lihat pada bagian email. Nah, Direktorat Jenderal Pajak di sini untuk penerimaan elektronik dan penyampaian SPT elektronik sudah diterima. Di sini ada NPP, kemudian tahun pajak, jenis SPT. Untuk status SPT-nya di sini sudah nihil, artinya untuk pelaporan SPT kita sudah sesuai. Nah, bagi teman-teman yang terkendala terkait pelaporan SPT tahunan atau bagi teman-teman yang ingin mengoreksi konten ini, silakan teman-teman untuk tuliskan koreksinya di kolom komentar ya. Nanti mari kita sama-sama untuk berdiskusi memecahkan permasalahan dari pelaporan SPT tahunan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Really Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.